Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PGRI dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa dengan saya Adi Prastyo, Guru Wiyata Bakti di SD Negeri Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bekerja selama menjadi guru wiyata, suka dan duka menjadi seorang guru wiyata. Guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Mengapa saya ingin menjadi guru? Karena bagi saya guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sebenarnya banyak ragam pekerjaan di dunia ini. Semua pekerjaan sebenarnya baik, asal bagaimana kita menjalaninya. Baik ketika kita memiliki target. Dalam bekerja tidak hanya bekerja, tapi kita harus memiliki target. Atau dalam bahasa lain disebut cita-cita. Tanpa target, tanpa cita-cita, pekerjaan tidak akan menjadi maksimal. Saya memiliki target tidak harus muluk-muluk. Target saya sederhana. Bagi saya target seperti pondasi. Rumah mewah tidak akan megah jika pondasinya tidak kuat. Menjadi guru wiyata, target saya adalah sederhana. Membimbing anak-anak, mengajarkan anak-anak hal-hal yang baru. Dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Dari mereka yang tidak bisa menjadi bisa. Dari mereka yang tadinya belum bisa membaca, menjadi bisa membaca. Anak-anak yang tadinya kesulitan dalam berhitung, menjadi bisa berhitung. Target adalah sesuatu yang harus diraih. Tanpa target, semua tidak akan maksimal. Dalam bekerja, tentu saja saya memiliki banyak pengalaman. Salah satunya ketika COVID-19 melanda. Pendidikan serasa dihentikan. Anak-anak harus belajar dari rumah. Saya harus mengajar dari rumah, jauh dari anak-anak. Sementara pembelajaran karakter harus tetap berjalan. Ini menjadi pilihan sulit bagi saya seorang guru wiyata. Namun semua itu bisa dilakukan ketika kita mempunyai banyak ide yang inovatif, yang kreatif. Pertama, saya melaksanakan pembelajaran melalui WA. Alhamdulillah dapat belajar. Namun dirasa pembelajaran melalui WA kurang begitu menyenangkan, lama-lama membosankan. Sehingga saya harus berani mengambil tindakan, yaitu melalui aplikasi video, melalui aplikasi pertemuan maya menggunakan media Zoom. Tadinya banyak siswa, banyak orang tua yang tidak setuju dengan alasan di rumah mereka tidak ada sinyal, kuota yang tidak memadai, handphone yang tidak mencukupi memorinya. Namun saya mencoba hal itu dan akhirnya berhasil. Tentu saja tidak berjalan dengan mulus. Beberapa orang tua komplain, saya menyuruh mereka untuk datang ke sekolah. Saya memberikan bantuan cara menggunakan Zoom. Akhirnya saya dan anak-anak bisa belajar bersama, bertemu di dunia maya, melepas rindu dalam belajar, kembali berlatih membaca, kembali berlatih menghitung, meskipun tidak bisa bertatap muka. Sedikit demi sedikit pendidikan karakter saya tanamkan melalui dunia maya, walaupun saya tahu itu belum optimal. Pekerjaan yang tidak mudah ini bagi saya sangat menantang. Walaupun tidak ada orang yang memberikan acungan jempol, tidak ada pujian, saya tetap melaksanakan ini demi generasi bangsa ini. Mungkin sebagian orang, mungkin masyarakat akan menyebut guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya jadi ingat di pelajaran kelas 4, di tema 4, berbagai pekerjaan. Di sana disebutkan ada 2 macam pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Guru salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sebenarnya tidak hanya guru, banyak pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tapi kenapa hanya guru yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Karena kembali ke awal bahwa guru memiliki pekerjaan yang sangat mulia, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bayangkan kalau guru diberikan tanda jasa, seluruh tubuh ini akan tertempel jasa-jasa guru sini belajar membaca, belajar berhitung. Tidak seperti itu. Dan saya sebagai guru tidak perlu menyebut, oh saya pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak baik kita sebagai guru menyebut seperti itu. Seorang pahlawan disebut pahlawan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu memikirkan apakah kita ini pahlawan atau bukan. Kita hanya harus menjalaninya dengan tulus dan ikhlas. Tentu saja dalam perjalanan mengajar, banyak hal-hal yang saya belum maksimal. Saya harus berusaha mengevaluasi diri. Bagaimana saya mengevaluasi diri? Tentu saja dengan merenung, mengulangi lagi apa yang saya ajarkan kepada siswa-siswa saya. Saya bertanya ke rekan sejawat tentang kekurangan saya. Atau bisa juga dengan mengisi lembar evaluasi diri guru. Itu salah satu yang disarankan. Kemudian membaca penilaian melalui evaluasi diri yang dituliskan oleh rekan sejawat. Itulah cara mengevaluasi diri yang paling mudah. Tidaknya cukup di situ, guru juga manusia. Tidak hanya siswa yang belajar, guru pun juga harus belajar. Long life education, belajar sepanjang hayat. Belajar tidak harus duduk di meja, kemudian membaca buku, tidak. Kita adalah guru, belajar bisa setiap hari. Dari internet, dari mendengar berita di televisi, membaca koran, membaca buku, belajar dari pengalaman orang lain juga bisa. Kapan? Setiap hari kita harus belajar. Belajar kita sudah tidak seperti siswa belajar. Kita belajar bisa dilakukan setiap hari. Kemudian pekerjaan ini sangat saya cintai. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Karena dari sini saya tidak hanya mengajar, tapi saya juga bisa belajar. Ketika siswa saya ada yang sakit, saya jadi bisa belajar bagaimana agar kita tidak sakit, tentu saja dengan menjaga diri. Ketika ada teman yang kesusahan, saya tidak hanya ikut menolong, tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana agar nantinya kita tidak susah. Itulah suka duka saya menjadi seorang guru wiyata. Guru wiyata adalah pekerjaan yang sangat mulia. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam PGRI. Tanpa kita, dunia nggak akan bercahaya. Tanpa kita, dunia ini tak akan berwarna. Semangat.